Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Kadarmayanti dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 36. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu metabolisme. Jadi metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabolismos yang berarti perubahan. Jadi sebagaimana asal namanya, metabolisme merupakan semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme termasuk pada tingkatan sel. Jadi selain itu, adapun tujuan dari metabolisme. Adapun 3 tujuan utama dari metabolisme. Jadi yang pertama adalah mengubah sari-sari makanan menjadi energi untuk diproses untuk di tingkat lebih lanjut atau di tingkat seluler. Dan yang kedua adalah mengubah makanan menjadi bahan baku penyusun protein, lipid, asam lemak, dan sedikit karbohidrat. Lalu, tujuan utama yang ketiga adalah mengeliminasi limbah sisa metabolisme. Jadi, pada metabolisme dapat terbagi menjadi 3, yaitu metabolisme protein, metabolisme karbohidrat, dan metabolisme lemak. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lemak dan metabolisme karbohidrat. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Jadi, metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau yang biasa disebut dengan katabolisme ataupun reaksi pembentukan atau yang biasa disebut dengan anabolisme. Jadi, bentuk karbohidrat itu bisa berupa glukosa dan akan diuraikan menjadi senyawa gula sederhana, yaitu senyawa gula monosakarida. Jadi, pada saat makanan dicerna di dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis, yaitu proses penguraian bakteri atau proses penguraian menggunakan bantuan air. Jadi, pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana monosakarida. Jadi ketika makanan dikunyah di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim ptialin yang akan menghidrolisis pati menjadi sebuah maltosa dan gugus-gugus glukosa kecil yang terbentuk dari 3 sampai 9 gugus glukosa. Lalu setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan disekskresi oleh lambung. Selain itu, makanan tersebut akan masuk ke dalam duodenum dan bercampur dengan getah pankreas. Jadi, adapun hasil akhir dari metabolisme karbohidrat ini adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawa oleh hati ke darah. Selain metabolisme karbohidrat, yang kedua adalah metabolisme lemak. Jadi metabolisme lemak ini adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Ketika makanan masuk ke dalam usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon koleistokinin. Hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dan dengan ukuran yang lebih kecil. Ukuran butiran lemak yang lebih kecil akan memudahkan proses hidrolisis lemak oleh lipas yang diproduksi oleh pankreas. Proses metabolisme sebagian besar terjadi di dalam usus, namun juga dapat terjadi pada hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak untuk dipakai sebagai cadangan energi atau cadangan makanan dan disimpan sebagai energi cadangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu skema keterkaitan metabolisme lemak dan metabolisme karbohidrat. Jadi di sini ada sebuah karbohidrat. Karbohidrat tersebut akan berubah menjadi glukosa yang terdapat di dalam darah, lalu glukosa tersebut akan diinsulin menjadi glikogen yang terdapat di dalam hati. Lalu glikogen tersebut akan diadrenalin kembali untuk menjadi glukosa. Setelah itu, dalam glukosa tersebut akan berubah menjadi asam lemak. Dan glikogen yang berada di dalam hati tadi akan berubah juga menjadi asam pirufat. Lalu asam pirufat tersebut akan menghasilkan energi yang terdiri dari ATP, ADP, CO2 plus H2O. Lalu pada asam pirufat ini akan berubah menjadi asam laktat yang terdapat di dalam jaringan otot. Lalu asam laktat tersebut akan berubah menjadi asam pirufat yang terdapat di dalam hati.
Nah, asam pirufat yang berada di dalam hati tadi akan berubah menjadi asam lemak kembali. Sekian skema yang dapat saya jelaskan. Itu saya akan melanjutkan dengan keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak. Jadi, hasil akhir dari pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat. Jadi, atau dapat juga disebut dengan gliserol pirufat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, untuk hasil akhir pencernaan lemak berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon, yaitu 2C. Nah, pada setiap unit 2 karbon ini akan mengikat satu molekul KOA dan akan menjadi satu molekul asetil KOA. Pada molekul asetil KOA ini dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Nah, selain itu adapun gliserol. Gliserol ini dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung sel akan energinya. Demikian halnya asetil KOA. Jika sel tidak membutuhkan energi atau kebutuhan energi dalam sel itu masih tercukupi atau sudah cukup, maka asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintetis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebihan akan diubah menjadi lemak yang disimpan di dalam jaringan lemak di bawah kulit atau di dalam jaringan adiposa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.